Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Galatia pasal 5 ayat pertama yang berkata sebagai berikut. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Puji Tuhan, hari-hari ini kita banyak melihat ada satu kegiatan yang sedang difokuskan, yaitu hari kemerdekaan kita. Dalam hal ini juga kita melihat di dalam Alkitab ada hal yang perlu diperhatikan, yang mana hal ini berhubungan dengan kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu merupakan hal yang sangat penting untuk semua orang percaya. Nah, di sini kita jumpa satu nasihat firman Tuhan bahwa kita perlu berada terus di dalam kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu adalah hal yang sangat penting untuk dapat hidup dengan normal di dunia ini. Hal yang sama juga diingatkan untuk orang-orang percaya supaya mereka tetap berdiri dengan teguh dan tidak mau digoyahkan. Karena kemerdekaan yang kita telah capai itu bukan karena kita yang berjuang, tetapi karena itu adalah pemberian dari Allah untuk kita. Sehingga tidak ada alasan untuk kita selalu berada dalam satu posisi yang masih dijajah, masih diperhamba oleh hal-hal yang tidak berkenan. Hal inilah yang diingatkan kepada jemaat Tuhan supaya mereka benar-benar sadar bahwa mereka sudah dimerdekakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan ini seringkali kita memenjarakan diri kita. Kita meluaskan, kita ditekan, kita ditutupi dengan kelemahan kita, dengan kekurangan kita, sehingga kita seringkali berkata, itulah memang kekurangan saya. Sudah lama, sudah sejak dulu saya memang begini. Dan kita melupakan kemerdekaan yang sudah diberikan kepada kita. Sehingga dalam perjalanan kehidupan ini kita seringkali menganggap, ya sudahlah, tidak usah bicara terlalu tinggi, tidak usah bicara terlalu dalam, yang biasa-biasa saja, karena kita melihat kenyataan. Kenyataan itu muncul karena kita yang menyerah. Kenyataan itu muncul karena pikiran kita yang tidak merdeka. Kenyataan itu muncul karena kita tidak memahami kemerdekaan kita. Sebab itu, ketika negara kita sudah merdeka, kita masih bisa menemukan sifat-sifat dari orang-orang yang terjajah. Ada banyak orang-orang yang merasa masih dijajah, padahal dia sudah ada di negara yang merdeka. Mereka berkata, kita ini dihambat, kita dipersulit. Dan orang-orang yang menghambat, mempersulit, itu adalah satu bukti bahwa mereka itu juga tidak sadar. Karena mereka harus tahu ketika kita sudah merdeka, siapapun tidak punya wewenang untuk saling menjajah. Tidak ada, karena kita sudah merdeka. Ketika kita belum merdeka, maka semua kita dijajah. Dan ada orang-orang yang lebih kuat di atas kita, dia menjajah kita juga. Dan hal inilah yang diingatkan bahwa Yesus pernah berkata dalam Yohanes 8 ayat 32,
kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi persoalannya, karena kita kurang paham akan kebenaran, yaitu firman Allah. Karena kita hanya sekedar baca firman Tuhan sebagai tulisan, firman Tuhan sebagai bacaan, tapi bukan firman Tuhan sebagai panduan, petunjuk bahwa kita ini orang-orang yang sudah merdeka. Sehingga kita sepertinya membaca satu kisah tentang kemerdekaan orang lain, bukan tentang diri kita. Nah, kita diingatkan bahwa ketika kita mengerti akan kebenaran itu, maka kita akan sadar bahwa kita sudah dimerdekakan. Hal ini menjadi perhatian khusus untuk kehidupan kita. Bukan sekedar di bulan ini kita merayakan kemerdekaan, maka di bulan ini pikiran kita, usaha kita selalu ada pada posisi sebagai orang yang dimerdekakan. Tidak. Ini harus selalu menjadi bahagian dalam diri kita untuk selama-lamanya. Karena Paulus katakan dalam Galatia 4 ayat 3-5, dia katakan seperti ini. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Disitulah kita melihat jelas Rasul Paulus harus menegaskan kepada jemaat di Galatia, kamu sudah merdeka karena Tuhan sudah mengirim anaknya untuk menebus kita. Sebab itu kita harus dewasa, berpikir akil balik, berpikir seperti orang dewasa yang tidak lagi pikiran ini mau ditutup, mau dikuasai, mau dikendalikan oleh kebodohan, oleh ketakutan, oleh kebiasaan yang sudah mendarah daging dan memperbudak kehidupan kita. Dan hal inilah harus kita pahami, karena ketika kita tidak memahami hal itu, maka apa yang dikatakan di dalam Galatia 15 ayat 10-11 seperti ini. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan meroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Di sini kita melihat bahwa kecenderungan orang-orang yang belum merdeka adalah orang yang selalu menuntut, selalu mau membuat orang lain sepertinya tidak bebas, dan menaruh kuk yang berat pada orang itu. Dan dalam peristiwa itu tidak ada satupun yang dapat menanggungnya, baik yang memberi kuk itu maupun yang menerima kuk itu. Mereka semua tidak bisa menyelesaikannya. Sebab itu kita hanya bisa percaya di dalam kasih karunia Tuhan, bahwa kita beroleh keselamatan di dalam kasih karunia itu. Sebab itu pagi ini kita berdoa kiranya Tuhan memberi kita hikmat untuk bisa berjalan sebagai orang-orang merdeka, memahami bahwa kemerdekaan itu sudah menjadi bahagian kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu pagi hari ini dengan mengucap syukur bahwa hanya oleh kasih karunia-Mu kami diselamatkan. Sebab itu Bapa, kembali pagi ini kami datang kepadamu membawa kehidupan kami. Tuhan pegang tangan kami, atur langkah kaki kami,
supaya kami memahami keadaan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah merdeka di dalam Engkau. Sehingga kami tidak perlu lagi membawa pikiran kami, sikap kami, perbuatan kami seperti orang-orang yang masih tertawan, masih dijajah oleh hawa nafsu, oleh pengalaman buruk masa lalu kami. Sebab itu Engkau tolong anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, dan juga sudah mulai sibuk dengan kegiatan di rumah. Ingatkan kami untuk kami tidak menyerah dengan keterbatasan, kekurangan, kelemahan kami. Tapi ingatkanlah kami supaya kami lebih memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Supaya kami paham tentang kemerdekaan yang sesungguhnya yang kami terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu. Sebab itu kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.